Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas untuk bab yang kedua, yaitu mengenai dasar-dasar prosedur pencatatan akuntansi. Jadi masih menyambung materi yang sebelumnya, yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, ini masih sama-sama ruang lingkup dasar accounting, jadi masih dengan tujuan atau kita akan memproses goalnya apa sih? Goalnya adalah kalian memahami konsep dasar dari accounting itu sendiri. Jadi kalau kemarin itu kita membahas mengenai konsep teorinya, penjelasannya, persamaan dasar akuntansinya. Nah, di sini kita satu tahap lebih lanjut lagi, yaitu kita membahas mengenai dasar-dasar prosedur pencatatan akuntansi. Oke, saya langsung masuk ke materi. Yang pertama, yaitu definisi rekening atau account. Ini yang kemarin kita sebenarnya sudah kita pakai sih kemarin. Contoh kayak kas, kayak piutang, kayak perlengkapan. Nah, itu semua disebut dengan account atau akun atau rekening, sama aja. Nah, di sini ada definisinya. Jadi, rekening itu adalah suatu alat atau suatu media lah ya untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan. Dengan apa saja? Yaitu dengan aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Ingat, kelima ini adalah 5 kelompok utama akun. Jadi, 5 kelompok besarnya adalah ya ini, aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Oke, saya lanjut. Atau alat yang digunakan untuk mencatat penambahan atau pengurangan dan saldo-saldo dari aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya sebagai akibat dari adanya transaksi keuangan. Jadi, rekening ini atau akun ini akan kita selalu gunakan dalam mengerjakan atau mencatat transaksi-transaksi yang nanti akan muncul di soal maupun transaksi keuangan yang ada di praktek dunia kerja. Oke. Nah, tujuannya apa sih? Di sini tujuannya adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Jadi ini satu rekening, satu media yang membantu kita untuk mengkonversikan dari transaksi kita ubah ke dalam bahasa accounting yaitu jurnal. Nah, dalam jurnal ini kita butuh yang namanya rekening. Jadi kita pakai rekening ini, muncullah nanti didapatkanlah satu saldo dari buku besar, dapatlah satu saldo. Masing-masing rekening punya saldo. Nah, saldo ini kita susun ke dalam laporan keuangan. Yang kemarin kalian sudah susun ke dalam laba rugi, ada pendapatan, beban dan isinya kan. Kemudian perubahan modal, isinya ada modal, ada prefer. Nah, itu semua adalah namanya rekening. Oke. Lanjut. Jumlah rekening yang perlu diadakan dalam pembukuan perusahaan tergantung kebutuhannya. Kumpulan rekening yang digunakan dalam pembukuan suatu perusahaan disebut buku besar. Nah, jadi kita pahami dulu nih. Kalau kalian ada satu pertanyaan misalnya, Pak, dalam satu perusahaan jumlah rekeningnya berapa ya? Wah, saya nggak mungkin bisa menebak satu perusahaan bakal pakai rekening totalnya berapa. Karena masing-masing perusahaan yang beda sektor, otomatis rekening yang digunakan pasti berbeda. Perusahaan skala besar, skala kecil, otomatis jumlah rekening yang dipakai juga berbeda. Nah, itu tidak ada satu patokan pasti, jadi intinya kembali ke kebutuhan perusahaan. Kalau misalnya perusahaannya skalanya besar, banyak hal yang perlu dicatat ya, otomatis jumlah rekeningnya pasti lebih banyak dibandingkan perusahaan yang kecil. Jadi kalau kamu bandingkan antara perusahaan perseorangan dibandingkan dengan PT yang sudah TBK, sudah go public, tentu pasti beda jauh. Gitu. Nah, nanti untuk rekeningnya kan udah ada nih. Misalnya rekeningnya ada kas, piutang, perlengkapan. Nah, semua transaksi yang berkaitan yang kita jurnal. Kita jurnal nanti muncul akun kas, muncul akun piutang, muncul akun perlengkapan. Nah, transaksi-transaksi tersebut yang sudah terjurnal ke dalam akunnya masing-masing, ke dalam rekeningnya masing-masing, jika dikumpulkan namanya adalah buku besar. Lebih spesifik nanti kita bahas aja pas pembahasan untuk buku besar ataupun pas latihan soal. Saya lanjut. Kedua, penggolongan rekening. Jadi untuk materi ini kita hanya membahas mengenai teori-teori, belum masuk ke hitungan, karena ini ada hubungannya dengan bab 3. Selesai di bab 3, baru kita lanjut ke perhitungan-perhitungan atau
jurnal-jurnal, dan praktek perhitungan. Nah, di sini digolongkan, jadi ada dua golongan besar rekening. Ada yang namanya rekening real, ada yang namanya rekening nominal. Rekening real, rekening nominal. Rekening real itu rekening yang nyata, atau real dalam bahasa Inggris, REAL. Jadi real, rekening yang nyata. Nah, rekening yang nyata ini apa sih? Jadi rekening-rekening yang berkaitan dengan akun yang ada di laporan posisi keuangan. Yaitu 3 komponen atau 3 kelompok akun: aktiva, kewajiban, dan modal. Oke, jadi ini rekening realnya si perusahaan. Nah, ada yang namanya rekening nominal. Rekening nominal itu sifatnya hanya sementara. Kenapa dikatakan sementara? Nah, kita lihat dulu. Apa sih yang termasuk ke rekening nominal? Di sini dikatakan rekening-rekening yang ada di laporan laba rugi. Rekening apa aja? Berarti kelompok pendapatan dan kelompok biaya. Nah, dikatakan rekening nominal karena jika kalian adalah anak accounting, dulunya SMK akuntansi atau SMA-nya IPS, pasti lebih paham. Kalian pasti pernah mempelajari mengenai jurnal penutup. Nah, apa saja akun yang kalian tutup? Yaitu yang paling pertama adalah pendapatan dan beban. Baru kemudian kalian nanti tutup si ikhtisar laba rugi. Nah, pendapatan dan beban. Kenapa itu ditutup? Karena pendapatan dan beban itu hanyalah akun sementara untuk satu periode tersebut. Di akhir periode mereka ditutup. Jadi mereka ditutup, pendapatan sama biaya itu dihitung-hitung hasilnya dapat laba atau rugi. Nah, laba atau rugi ini akan mempengaruhi ke bagian modal. Jadi secara pendapatan dan biaya itu sudah nol, sudah tidak ada selama pas di akhir periode setelah jurnal penutup. Nah, maka dari itu ini dikatakan ini dikatakan rekening nominal karena rekening ini sifatnya hanya sementara. Jadi hanya muncul nominal aja selama satu periode. Nantinya juga bakal dinolkan, bakal ditutup untuk diperoleh laba atau rugi dan dikalkulasikan dengan modal seperti itu. Jadi ini hanya istilah aja, hanya kelompok besar aja, tidak perlu dipusingkan. Intinya kalau ditanya nih, rekening real berarti rekening nyata yang ada di laporan posisi keuangan, gitu aja ingatnya. Kalau rekening nominal itu rekening sementara, itu adalah rekening yang ada di laba rugi. Berarti akun pendapatan dan biaya, seperti itu. Saya lanjut, poin berikutnya mengenai nama rekening. Nah, setiap rekening harus diberi nama dengan jelas. Oke, harus diberi nama dengan jelas. Jadi, jangan nama yang aneh-aneh, nama yang agak-agak ambigu. Berilah nama rekening yang jelas. Jadi, pada saat penggunaan rekening tersebut dapat digunakan dengan tepat. Jadi, nggak ada yang salah posting. Oke, sehingga mudah diketahui apa yang dicatat dalam masing-masing rekening. Oke, di sini ada contoh. Rekening peralatan salon. Isinya harusnya peralatan dong. Nah, di sini meliputi alat pengering rambut misalnya, pengeriting rambut, atau apalah yang cewek-cewek lebih paham lah kalau ke salon. Nah, ini biasanya peralatan salon isinya apa sih? Yaitu peralatan atau barang-barang yang umurnya lebih dari 1 tahun. Contoh kayak alat pengering rambut yang ada pakai standing gitu. Nah, biasanya tiap salon pasti ada. Dan umurnya bukan hanya pakai sebulan 2 bulan rusak, enggak. Pasti lebih dari 1 tahun. Nah, itu konsep dari peralatan. Kita kembali lagi, di sini peralatan salon. Yang berarti ya seperti itu, alat pengering rambut kah, pengeriting rambut kah, jadi seperti itu. Nah, jangan sampai rekeningnya peralatan salon, tapi kok dimasukinnya ada galon, kan nggak nyambung. Nah, maka dari itu, nama rekening itu harus jelas isinya, namanya apa, otomatis isinya pasti relevan dengan nama rekening yang bersangkutan. Kemudian, kalau rekening kas, itu meliputi uang tunai di perusahaan maupun yang di bank. Jadi kalau rekening kas, cuman kalau kas identik dengan uang fisik sih ya. Jadi kalau kas biasanya untuk uang tunai yang kita ada, yang kita pegang, cash on hand. Kalau di bank biasanya kita masukin rekening bank. Jadi rekening bank sendiri nih. Nama rekening ya bank. Misalnya bank BCA, apa misalnya. Bank Mandiri apa misalnya. Gitu. Jadi intinya rekening kas misalnya
Itu meliputi uang tunai yang ada, yang perusahaan miliki. Oke. Nah, banyaknya rekening yang dibuat tergantung seberapa rinci data yang ingin diketahui. Jadi ini yang tadi kita bahas, balik ke kebutuhan. Gitu. Nah, ini ada contoh. Perusahaan yang hanya mempunyai satu mobil. Jadi perusahaan ini hanya punya satu mobil. Sudah cukup dengan rekening beban kendaraan yang meliputi bensin, reparasi, perbaikan, asuransi, gaji supirnya, gaji drivernya. Nah, kenapa hanya dinamakan beban kendaraan? Kenapa semuanya masuk ke sana? Karena kalau hanya punya satu mobil, otomatis biaya yang timbul juga tidak besar, tidak banyak. Maka, kalau kita bikin terlalu banyak akun, sepertinya terlalu mubazir ya. Jadi, tidak material, hanya buang-buang tenaga aja, karena satu mobil kita harus menjurnal ke banyak akun. Nanti bensinnya, beban bahan bakar misalnya. Reparasi, beban reparasi, asuransi, beban asuransi, gaji sopir, beban gaji driver misalnya. Nah, itu kebanyakan, hanya untuk satu mobil. Oke. Kecuali, misalnya di sini, tapi perusahaan yang mempunyai mobil atau kendaraan yang banyak. Nah, jika kendaraannya banyak, otomatis pasti biayanya gede dong. Nah, biaya yang besar ini nggak mungkin kita hanya coding atau kita jurnal ke satu account, yaitu beban kendaraan. Karena pada saat nanti kita akan menganalisa, akan susah. Oh, ini beban kendaraannya kok gede ya? Beban kendaraan ini terdiri dari biaya apa aja ya? Mau nggak mau kita harus mencari satu persatu. Nah, untuk menganalisa itu tidak bisa. Ya, jadi sulit untuk menganalisa jika hanya menggunakan satu akun. Maka dari itu, diperlukanlah beberapa akun atau rekening untuk membantu si pembaca laporan untuk menganalisa laporannya tersebut. Atau lebih spesifiknya, jika memang biayanya material dalam artian lumayan besar, lumayan gede angkanya pengeluarannya, maka perlu untuk dibikinkan rekening masing-masing. Contoh, kayak BBM tadi, kita harus bikin satu akun namanya beban bahan bakar atau beban BBM lah boleh. Kemudian rekening untuk biaya perbaikan. Jadi kita masukin ke beban reparasi. Kemudian asuransi kendaraan nih, kita masukin ke beban asuransi kendaraan. Bayar gaji supir, kita masukin beban gaji driver. Sekali lagi, nama akun di sini tidak dipatok mati, bisa aja berbeda, tergantung kebutuhan, tergantung pemakaian. Yang jelas, nama akun harus jelas. Gitu. Oke, saya lanjut. Keempat, bentuk dan isi dari rekening atau dari account yang ada. Nah, ini adalah format buku besar. Jadi, nanti adalah tahapannya. Jadi, di sini kalian hanya perlu tahu, inilah format buku besar. Jadi, satu rekening harus dibuatkan satu tabel. Kalian punya 5 akun, 5 rekening, berarti ada 5 tabel. Ada 10, berarti bikin 10. Gitu. Nah, lebih sering dipakai itu ada 2 model atau dua jenis, yaitu yang 4 kolom dan yang rekening T. Bentuk T. Untuk yang rekening 4 kolom, tentu lebih jelas dibandingkan yang rekening T, yang bentuk T. Kenapa? Karena di sini kita ada merincikan nama rekeningnya apa, nomor rekening, kemudian tanggal transaksi, keterangan, jadi ini transaksi apa, misalnya pembayaran apa, atau pembelian perlengkapan, atau apa. Nah, referensi, ini mengacu ke jurnal mana yang kamu posting ke buku besar, jadi ini sumbernya dari jurnal mana nih. Kemudian, ada mutasinya, ini bergeraknya sebelah debit atau sebelah kredit. Misalnya sebelah debit, berarti ini saldonya. Nah, saldo masuk di sebelah debit juga. Kalau rekening T atau bentuk T, biasanya di sini hanya tanggal nih, ini tanggal, ini nominal, udah. Ini tanggal, ini nominal, udah. Nah, sama dengan nanti ini saldonya, diselisihkan mana yang lebih gede. Misalnya debit lebih gede, berarti tulis di sini sebelah debit. Gitu aja. Jadi hanya berupa angka, nggak gimana jelas isinya apa. Oke, maka dari itu nanti selama perkuliahan kita akan pakai yang bentuk 4 kolom.
Kalau rekening T untuk kalian penggunaan pribadi bolehlah. Misalnya diminta bikin laporan keuangan, tapi kalian tidak diminta untuk bikin buku besar. Ya itu terserah. Kalian mau bikinnya pakai yang 4 kolom juga boleh. Maksudnya menghitungnya mau pakai yang 4 kolom juga boleh, hitungnya mau pakai yang bentuk T juga boleh untuk si buku besar. Jika tidak diminta untuk digambarkan. Oke. Jika diminta untuk gambarkan, maka pakailah yang 4 kolom. Ya, jadi itu untuk buku besar. Saya lanjut, rekening prive. Jadi, rekening ini bisa disebut prive, ada yang mau sebutnya prive, sama aja, boleh. Nah, prive ini apa sih? Jadi kita mulai satu persatu poin dari paling atas. Pada umumnya perusahaan menyelenggarakan rekening khusus dengan nama rekening prive. Nah, prive itu sendiri apa? Prive adalah pengambilan dana oleh pemilik atau ownernya perusahaan sudah pasti untuk keperluan pribadi yang akan mengurangi modal. Jadi misalnya saya punya satu perusahaan deh. Saya pada awalnya saya buka perusahaan ini, saya setorkan misalnya 100 juta. Nah, seiring berjalannya waktu, oh ini kan perusahaan saya nih. Saya mau ambil 10 juta deh dari perusahaan. Ya udah, nanti saya ambil 10 juta, ini kan perusahaan perorangan nih. Saya ambil 10 juta. Nah, berarti uang perusahaan diambil 10 juta untuk si pemilik perusahaan. Berarti uang perusahaan berkurang dong 10 juta. Nah, 10 juta ini dianggap sebagai apa? Apakah dicatat sebagai beban? Tentu tidak. Karena ini pengambilan pribadi oleh si pemilik perusahaan, maka dana yang diambil 10 juta ini akan dicatat sebagai prive atau prive. Nah, prive ini atau prive sifatnya sebenarnya sama seperti biaya sih perlakuannya, cuman kalau biaya kan nanti tandingannya adalah pendapatan. Jadi mereka biaya diketemukan dengan pendapatan di laporan laba rugi. Kalau prive tidak, prive itu bagian dari modal. Tapi prive ini adalah akun kontra, jadi dia berlawanan dengan modal. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah prive nanti sifatnya akan mengurangi modal. Jadi kembali ke contoh yang tadi, pemilik perusahaan punya modal 100 juta. Dia ambil 10 juta. Berarti modal si orang ini, si pemilik perusahaan ini, sisa 90 juta. Seperti itu. Ya, itu yang membedakan antara prive dan beban. Jadi prive ini komponen dari modal, cuman sifatnya adalah mengurangi. Atau bahasa kerennya itu akun kontra. Gitu. Oke, saya lanjut. Saldo normal rekening. Nah, kalau di PDA, di persamaan dasar akuntansi, kemarin kalian ketemunya kan ini kelompok aktiva, ini kelompok pasiva nih. Nah, kelompok aktiva ada apa? Kemarin kita pelajari ada kas, ada piutang, ada penangkapan. Nah, mungkin ada yang lain lagi. Kemudian sama dengan utang. Utang bisa utang usaha, utang gaji, utang bank. Oke, ditambahkan dengan modal. Modal itu sendiri ada beberapa komponen. Ada terdiri dari modal, ditambah pendapatan, kurangi beban, kurangi dengan prive. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ada berapa akun sih? Kok kayaknya banyak ya? Kembali lagi, secara garis besar, kelompoknya ada 5. Yaitu aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Nah, prive di sini dia merupakan komponen dari modal. Gitu. Cuman ini ditampilkan biar kalian bisa lebih paham aja sih. Jadi pergerakannya seperti apa. Nah, kita hubungkan dengan debit kredit. Jika di materi atau di video sebelumnya, saya sudah sampaikan aktiva pasiva, aktiva kiri, pasiva kanan. Nah, begitu juga dengan debit kredit. Debit sebelah kiri, kredit sebelah kanan. Debit artinya ini, kredit mengartikan apa? Itu sudah saya jelaskan di video yang bab pertama. Jika masih ada yang belum paham, tolong dilihat kembali. Oke, nah jadi saya lanjut. Kita hubungkan antara kelompok akun dengan debit kredit. Jadi, apakah semua akun yang bertambah, maksudnya contoh aktiva, saya beli perlengkapan deh. Nah, apakah kalau kita beli perlengkapan berarti perlengkapan bertambah dong? Apakah perlengkapan bertambah selalu sebelah debit?
Jika iya, kita coba kasus lain. Contoh, saya beli barang nih secara kredit, berarti kayak saya berhutang dong. Hutang saya bertambah. Apakah hutang saya bertambah? Berarti sebelah debit. Kan kalau bertambah sebelah debit. Nah, tidak semua yang bertambah itu sebelah debit. Jadi, mau baik debit maupun kredit itu masing-masing punya aturannya sendiri. Contoh, untuk Aktiva memiliki saldo normal sebelah debit. Nah, maka dari itu, jika dia punya saldo normal sebelah debit, dan jika ada transaksi yang menambahkan Aktiva, jadi jika Aktivanya bertambah, maka juga bertambah sebelah debit sesuai saldo normal. Jika Aktiva kita berkurang, maka kita jurnal di sebelah kredit. Oke. Untuk kewajiban itu sebaliknya. Jadi, kalau kewajiban bertambah itu di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Nah, saldo normalnya kredit ya. Modal, saldo normal juga di sebelah kredit. Nah, jika dia bertambah berarti bertambah sebelah kredit, jika berkurang sebelah debit. Ini posisi penjurnalan. Gitu. Ini sifat dasarnya bertambah mana, berkurang di sebelah mana. Gitu. Lanjut, kalau pendapatan, dia sama kayak modal, sama kayak kewajiban. Saldo normalnya sebelah kredit, jika bertambah di sebelah kredit, jika berkurang di sebelah debit. Kalau beban itu lawan dari pendapatan. Nah, beban punya saldo normal, karena itu lawan dari pendapatan, maka saldo normalnya adalah sebelah debit. Otomatis, jika beban kita bertambah, berarti ditambahkan di sebelah debit. Jika beban kita berkurang, dikurangkan di sebelah kredit. Nah, prefer itu akun kontra, tadi saya udah bilang akun kontra, atau akun yang bertolak belakang, berlawanan dengan modal. Jika modal saldo normalnya sebelah kredit, maka prefer saldo normalnya ada sebaliknya, yaitu sebelah debit. Maka kalau prefer bertambah sebelah debit, jika berkurang sebelah kredit. Oke, ini sudah dirangkum ke dalam satu tabel. Nah, kalau ada yang mau lihat visualnya, nah visualnya di bawah. Ini posisi di buku besar. Aktiva bertambah sebelah kiri nih, kiri berarti sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Kewajiban, dia bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Modal, dia bertambah sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Pendapatan, bertambah sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Beban, bertambah sebelah debit, kurang sebelah kredit. Prefer, bertambah sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Oke. Pasti masih ada yang bingung nih, Pak, nih debit kredit kayak gimana sih maksudnya? Nah, nggak apa-apa, kalian pahami dulu. Yang penting kalian tahu ada bahan ini, sudah saya rangkum ke dalam tabel. Nah, ingat baik-baik tabel ini. Kalau bisa jangan diingat, tapi dipahami. Nah, jadi kalian harus tahu juga saldo normalnya akun ini, kelompok Aktiva, kewajiban, modal misalnya. Mereka masing-masing normalnya di sebelah mana sih? Kalau ada penambahan, kewajiban misalnya, mereka bertambahnya sebelah mana sih? Jadi itu yang harus kalian pahami. Oke, jadi debit kredit ini sangat penting untuk jurnal, akan fatal jika kalian tidak paham dan kita lanjut ke jurnal. Nah, kalian bakal kebingungan sendiri. Ini jurnalnya apa ya? Jangankan anak manajemen, anak akuntansi semester atas saja ada yang tidak memahami dengan baik. Gitu. Maka dari itu, ya udah terserah lah, itu anak akuntansi, ya urusan mereka. Yang penting kalian, karena ini mata kuliah pengantar akuntansi dan saya yang mengajar, saya harap semuanya dapat mengikuti dengan baik. Jika ada yang kalian bingung, ada yang konsep berpikir yang belum dapat, boleh kalian tanyakan ke saya. Oke, saya sangat open, saya sangat menerima pertanyaan apapun itu selama sopan. Jadi, jika ada yang bingung, ada yang tidak dapat logika berpikirnya, sangat boleh untuk ditanyakan kepada saya. Oke, jadi ini tolong dipahami. Saya lanjut ke materi berikutnya. 7. Neraca saldo. Setelah kita catat sana, catat sini, kita jurnal, kita posting. Nah, ada yang namanya neraca saldo. Jadi ini simple sih, neraca saldo itu hanya rekapan aja sih dari semua saldo pada akun yang ada. Jadi ini hanya sebuah daftar yang berisi saldo-saldo dari seluruh rekening yang ada dalam buku besar. Misalnya kamu ada 10 rekening, udah berarti di sini ada 10
ada daftar 10 rekening juga dengan saldonya masing-masing. Nah, tujuan pembuatan neraca saldo apa sih? Jadi tujuannya itu untuk menguji keseimbangan. Ingat, kalau debit kredit tidak seimbang udah pasti salah. Ya, jadi kalau kalian menjurnal, kalian menyusun laporan keuangan, aktiva pasiva tidak balance berarti ada masalah. Kalau jurnal kalian juga tidak balance antara debit kredit, juga pasti ada masalah. Oke. Nah, maka dari itu, tujuan pembuatan neraca saldo adalah untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Terlepas itu kita mau ngecek ini balance atau enggak, nah, saldo-saldo ini kita udah dapatkan, kita olah lagi lebih lanjut untuk menyusun laporan keuangan. Oke. Tapi in case kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan neraca saldo. Nah, saya tadi katakan jika tidak seimbang maka udah pasti salah. Pertanyaan berikutnya, jika seimbang berarti udah benar, Pak? Belum tentu. Seimbang belum tentu benar. Kalau tidak seimbang udah pasti salah. Oke. Nah, kok bisa sih seimbang tapi ada yang salah? Contohnya seperti apa? Nah, di sini sudah ada 4 poin yang bisa saya jelaskan. Pertama, ada transaksi yang tidak tercatat. Oke, kalau ada transaksi yang tidak tercatat, otomatis saldomu pasti balance. Kenapa balance? Karena kamu sama sekali tidak mencatatnya. Jadi, dikatakan tidak balance jika kamu jurnal nih, debitnya 5 juta, kreditnya hanya 4 juta. Nah, itu otomatis neraca saldomu pasti tidak balance. Pasti ada yang besar sebelah, ada yang timpang angkanya. Oke, itu jika kamu jurnalnya debitnya berapa, kreditnya berapa. Nah, kalau sama sekali tidak tercatat, gimana? Dia bakal seimbang. Namun, saldo yang dihasilkan itu bukan saldo yang sebenarnya. Jadi kayak ada missing links lah, ada transaksi yang hilang. Gitu. Ya, jadi itu salah satu contoh dari transaksi yang tidak tercatat. Berarti ada yang nggak ke-skip. Misalnya beli perlengkapan, udah kalian abaikan, kalian ke-skip. Saldonya bakal normal sih, cuman ada satu transaksi yang tidak kalian masukkan. Ya salah juga. Gitu. Lanjut. Pendebitan atau pengkreditan ke rekening yang salah. Misalnya, kamu beli perlengkapan tunai deh. Perlengkapan bertambah sebelah debit, kas berkurang sebelah kredit. Yang kamu kurangi atau yang kamu jurnal adalah kamu salah baca misalnya. Harusnya kan pembelian perlengkapan secara tunai. Yang kamu baca malahan pembelian perlengkapan secara kredit. Berarti yang kamu jurnal adalah perlengkapan sebelah debit, kreditnya adalah hutang. Nah, jika seperti itu, bakal balance sih saldo si neraca saldo. Namun, isi dari saldo itu masing-masing adalah ada transaksi yang salah. Jadi hutangnya harusnya tidak sebesar itu, kasnya harusnya tidak hutangnya harusnya tidak sebesar itu, kasnya juga harusnya tidak sekecil atau sebesar itu. Jadi ada saldo yang salah. Namun karena masing-masing di jurnal, maka kelihatannya balance pada neraca saldo. Padahal isinya ada yang salah. Oke, kesalahan pencatatan jumlah nominal. Ini juga sama. Harusnya 1 juta, dia jurnalnya hanya 100.000. Jadi debit kredit harusnya debitnya 1 juta, kreditnya 1 juta. Ini malahan debitnya 100.000, kreditnya 100.000. Secara debit kredit bakal balance, karena yang kamu jurnal adalah balance. Sama-sama 100.000. Namun sekali lagi, transaksi yang sebenarnya kamu jurnal itu ada yang kurang angkanya. Ya. Nah, biasanya kalau ujian nih, pas kamu mengerjakan kamu lihat, oh balance, oke, aman. Temenmu juga kerjain, oke, balance, aman. Pas dicocokin, balance sih angka kalian, cuman satunya balance-nya debit kredit sebesar 90 juta misalnya. Yang teman satu lagi, balance juga, tapi debit kreditnya 91 juta. Ada selisih 1 juta di antara kalian berdua. Nah, berarti terdapat kesalahan di transaksi yang kalian catat. Entah itu salah angka atau apa. Jadi seperti itu. Nah, poin berikutnya, kesalahan yang saling menutupi. Ini contohnya ada di modul ya. Jadi, ini saya hanya ngomong gitu aja. Contohnya ada di modul, bisa kalian lihat sendiri. Nah, kesalahan yang saling menutupi.
Jadi contohnya seperti tadi, harusnya catatnya ke sisi atau ke akun yang A, malah catatnya ke akun yang B. Ya sama-sama salah sih, cuman karena dia balance, karena dia saling mencatat, satu menambah aktiva, satu menambah pasiva, ya sama-sama bertambah, sama-sama balance dong. Padahal transaksi yang diinput juga salah gitu. Nah, ini semoga kalian aman. Intinya gini deh, kalau kalian ada yang tidak seimbang, udah pasti ada yang salah. Kalau kalian seimbang, kalian cek kembali, ada gak transaksi yang kalian salah jurnal? Ada gak yang pas kalian pencatatan angka beda sama soalnya 1 juta, kalian catatnya 100.000? Di cross check kembali, itu biar lebih aman deh. Karena yang namanya salah kadang kita nggak sadar, yang penting kita preventif, kita mencegah dulu dengan cara kita mengecek kembali kerjaan kita. Oke, saya lanjut. Nah, kalau tadi adalah saldonya salah tapi seimbang. Kalau ini adalah saldonya tidak seimbang. Nah, penyebabnya apa aja? Oke, jadi sini ada kesalahan dalam menyusun neraca saldo. Contoh, kalian salah jumlahkan saldo. Harusnya ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ada 4 hal yang ditambah. Kalian tambahinnya hanya 3 hal. Atau nolnya ada 3, kalian pas tekan kalkulator, kepencet nolnya ada 4. Jadi harusnya 100.000 malah ke input 1 juta misalnya. Pasti beda. Oke, kemudian satu rekening atau lebih belum dicantumkan dalam neraca saldo atau salah menuliskan jumlah saldonya. Ini kesalahan yang paling sering dilakukan. Jangankan ini, pas kemarin assignment pertama aja ada yang salah, bukan salah sih, ada yang lupa masukin. Kalau nggak salah saya yang soal yang mana ya? Ada di soal tertera akun peralatan. Pas dia masukin ke laporan posisi keuangan, dia lupa nih. Dia nggak masukin akun peralatan tersebut. Nggak balance dong. Nah, orang ini kebingungan. Pada saat saya melihat jawabannya, ternyata memang ada akun yang belum dimasukkan. Nah, berarti ini dikatakan rekening tersebut belum dicantumkan dalam neraca saldo. Nah, kemarin kebetulan tidak ada neraca saldo, adanya di soal. Jadi sama aja sih, intinya sama-sama daftar akun. Begitu. Oke, saya lanjut. Kesalahan dalam menentukan saldo rekening. Sama, kalian salah hitung saldo juga. Kemudian saldo debit rekening ditulis sebagai saldo kredit atau sebaliknya. Pas jurnalnya betul, perlengkapan pada kas, perlengkapan sebelah debit. Pas kamu masukin ke buku besar, kamu malah masukinnya sebelah kredit. Otomatis bakal selisih angkanya. Jadi ada salah penempatan. Harusnya yang debit malah masukin kredit, ada yang kredit harusnya debit. Gitu. Jadi ada kesalahan penempatan saldo. Ini juga sama, salah menghitung jumlah salah satu sisi rekening. Jadi sama ya, itu masalah kalkulasi, debit-debit, kredit-kredit, jangan sampai terbalik. Kemudian, kesalahan mencatat transaksi di dalam buku besar. Nah, pertama, transaksi telah dicatat, namun jumlah pendebitan tidak sama dengan jumlah pengkreditan. Ya, jadi sama deh. Ini sama-sama ada kesalahan pemindahan angka, kesalahan kalkulasi, sehingga yang dicatat debit kreditnya tidak sama. Ada yang miss, ada yang ketinggalan. Kemudian pendebitan dicatat sebagai kredit dan sebaliknya. Sama juga. Kemudian lupa mencatat suatu pendebitan atau pengkreditan. Jadi misalnya ada jurnalnya nih, kita ada menjurnal perlengkapan pada kas. Pas kita posting ke buku besar, transaksi tersebut kita kelupaan. Jadi si perlengkapan pada kas tidak dimasukin ke dalam buku besar. Otomatis bakal ada yang tidak seimbang pada akhirnya. Gitu. Oke, saya lanjut. Nah, ingat kalau laporan keuangan itu kemarin kita mengerjakannya ada laba rugi, ada perubahan modal, dan ada laporan posisi keuangan. Nah, ada mahasiswa yang tanya, Pak, kita pakai bentuk laporannya yang seperti apa? Ini yang kita kemarin pakai itu adalah bentuk kontrol atau horizontal. Jadi dia berdampingan di kiri sama kanan. Oke, jadi bentuknya horizontal. Jadi ini aktivanya sendiri satu baris,
Ini pasifa juga sendiri satu baris. Pasifa ada kewajiban, ada modal, kalau aktiva hanya aktiva sendiri. Nah, ini bentuk skontroh. Oke, selama perkuliahan kita bakal memakai yang bentuk skontroh. Jadi karena akunnya tidak banyak dan biar semuanya seragam, maka kita pakai yang bentuk skontroh. Jadi lebih mudah digunakan, lebih mudah melihat dia balance atau enggak. Jadi ini, kalau gini simple. Aktiva sekian, pasifa sekian, gampang kita lihatnya. Kita bandingkan aja kiri kanan. Gitu. Nah, ini bentuk skontroh atau horizontal. Ada horizontal, pasti ada vertikal. Nah, ini salah satu contoh untuk laporan posisi keuangan perusahaan yang TBK. Ini sumbernya dari IDX, bisa kalian cek sendiri. Nah, ini contoh laporan yang tahun 2018. PT Bentol International Investama. Jadi, kalau bentuk vertikal atau bentuk laporan, dia nyusunnya menurun. Jadi, kiri itu untuk bahasa Indonesia, kanan untuk bahasa Inggris. Nah, dia catatnya ke bawah. Jadi, aset lancar ke bawah nih. Kemudian aset tidak lancar atau aset tetap ke bawah. Nah, penyusunannya itu ke arah bawah. Akunnya sama. Ini kas, piutang usaha, piutang yang lain, persediaan, biaya di muka, kemudian ada yang namanya aset tetap, itu sama. Beda formatnya aja. Saya pisah jadi dua, yang tadi itu aktiva, ini liabilitas dan ekuitas, karena dia memanjang ke bawah. Jadi karena akunnya banyak. Ini juga sama, liabilitas dan ekuitas disusun ke bawah, ekuitas disusun ke bawah. Jadi semuanya serba vertikal. Jadi ini kayak halaman pertama, ini halaman kedua di PDF-nya, di laporannya sendiri. Gitu. Jadi ini bentuk yang vertikal, dan untuk perusahaan TBK semuanya pakai yang bentuk vertikal ini untuk laporan. Untuk yang skontrol, kita akan gunakan di perkuliahan. Jika ada yang menanyakan, Pak, yang benar yang mana? Keduanya benar. Tergantung kita mau pakai yang mana. Cuman kalau untuk yang perusahaan TBK, sudah ditentukan. Semua perusahaan TBK kan harus seragam nih laporannya. Nah, oleh karena itu, yang dipakai adalah laporan posisi keuangan dengan bentuk vertikal. Gitu. Oke, materi untuk bab 2 kita selesai. Di bab ini tidak ada assignment, tidak ada hitungan yang gimana, karena ini hanya lanjutan dari bab yang pertama, dan ada hubungan lagi dengan bab ketiga. Jadi ini hanya konsep dasarnya, teori-teori dasarnya, logika berpikir dasar, yang akan menjembatani kalian untuk ke bab yang ketiga. Jadi materi yang bab 2 ini tolong dipahami dengan baik. Jika ada logika berpikir, terutama untuk yang bagian debit kredit, nama akun, kelompok akun, jika ada yang masih kurang dipahami, tolong ditanyakan ke saya. Jadi pelajari dengan baik agar di bab ketiga nanti, pada saat kita praktek pengerjaan jurnal dan posting buku besar, sampai dengan laporan keuangan, itu tidak ada kendala. Ya, jadi untuk bab 2 ini, materinya hanya sampai di sini. Kita lanjut ke bab ketiga. Nah, di bab ketiga nanti baru ada kita hitung-hitungan. Ada praktek pengerjaan jurnal, buku besar, hingga laporan keuangan. Oke, seperti biasa, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke saya. Baik itu secara personal maupun via grup. Sudah baik untuk yang seminggu pertama ini, lumayan banyak yang aktif, lumayan banyak yang bertanya kepada saya. Namun, alangkah lebih baiknya jika kalian menanyakannya di grup. Karena rata-rata mahasiswa-mahasiswi menanyakan hal yang sama kepada saya. Jadi agar tidak ada pertanyaan berulang, lebih baik tanyakan di grup saja. Oke, jadi seperti itu. Untuk bab yang ini belum ada assignment. Kita lanjut untuk bab yang ketiga. Oke, semoga materinya dapat dipahami dengan baik. Dan terima kasih.